ternyata ada putusan dari tokoh itu yang meminta Mina untuk mencabut berita itu. Mau dikasih duit, Mas. Oh, Duitnya pun juga lumayan. lumayan. Tantangan terbesarnya karena kita ngelawan Zionis Israel ya. Kan mereka memiliki kekuatan yang besar, superpower, didukung oleh Amerika. Ya tentu kita harus memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya untuk menyempatkan ngobrol-ngobrol sama kita nih. Acara ngobrol-ngobrol dengan anak muda, mudah-mudahan bisa menginspirasi anak muda yang lain Ustaz. Siap. Untuk terus tumbuh, berkembang menjadi lebih baik setiap saat. Sebelum kita ngobrol lebih jauh Ustaz, saya kepengen kenalan dulu. Kan kata orang kalau nggak kenal nggak sayang. Ustaz ini namanya siapa tadi Ustaz? Lengkap? Widi Kusnadi, Mas. Widi Kusnadi. Karena saya orang Jawa, dipanggilnya Mas Widi. Oh, Jawa. Jawa mana, Ustaz? Saya Semarang, Mas. Oh, Semarang. Kan bahasanya kelihatan. Coba tebak, saya dari mana? Oh iya, logatnya ya. Kirain saya dari orang Jawa loh, Ustaz. Oh. Berarti lahir dan besar di Semarang, Ustaz? Iya, lahir, sekolah, kuliah, dan besar di Semarang. Oh, sampai kuliah? Kuliahnya saya di UNES dulu. Universitas Negeri Semarang. Lulus tahun 2009. Ijazahnya asli sama. Ya, itu makanya penting kita tahu pendidikan ya. Apalagi Universitas Negeri Semarang. Jurusan apa, Ustaz? Sastra Inggris saya dulu. Masya Allah. Sastra Inggris. Luar biasa berarti. Oh, pantesan ini ya, apa namanya? Secara keilmuan jurnalistik nyambung berarti ya. Iya. Nah, kalau speak Inggris nggak bisa kan? Berarti kalau mulai datang ke sini, ke Jakarta atau ke Bekasi, tahapan? Oh iya, saya mulai ke Jakarta itu tahun 2013, Mas. Sebelumnya 2013. Saya di Ambon. Oh, di Ambon? Dalam rangka? Saya ngajar di sana, jadi guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris di Ambon, di daerah Lehitu. Namanya Pondok Pesantren Sufah Hizbullah. Oh, di Ambon itu. Berapa tahun? Saya sejak lulus sampai 2013 itu. 4 tahunan ya berarti ya. Sekitar itu. Lumayan lama berarti langsung ke Ambon ya. Langsung ke Ambon. Berarti setelah dari Ambon baru ke Cilengsi itu. Jadi ceritanya itu ada pelatihan jurnalistik di sini. Nah, saya coba-cobalah ngelamar gitu ya. Kok kecantol. Bisa. Terus kemudian dari Ambon saya ditarik ke Cilengsi. Jadi sebenarnya jurnalis itu tidak ada kuliah yang spesifik ya? Bahkan malah para jurnalis terkenal itu malah tidak dari jurusan jurnalistik. Najwa Shihab itu hukum, kalau nggak salah. Beberapa ya makanya rata-rata yang bukan kuliah jurnalistik ya. Nah, sebenarnya kalau yang nyambung ke jurnalistik apa sih? Jurusan kuliah apa komunikasi? Iya, kalau di Al-Fatah itu ada KPI, komunikasi dan penyiaran Islam. Itu memang khusus belajar tentang jurnalistik, baik jurnalistik tulis, broadcast atau jurnalistik yang lain. Berarti broadcast sama jurnalistik itu juga sebenarnya dunia yang berbeda. Beda. Kan ada jurnalistik radio, televisi, apalagi sekarang di era medsos ini. Iya. Itu berkembang cukup pesat. Berarti memang sebenarnya kalau broadcast ada ya sekolahnya kayaknya ya. Broadcasting ya? Ada. Kalau sekolah khusus ada. Tapi kalau di jurusan KPI, kan saya ngajar di sana. Itu ada mata kuliah yang secara khusus membahas tentang itu. Berarti saat ini tadi di Cilengsi ngajar di STAI ya? Iya, Sekolah Tinggi Islam Al-Fatah. Jurusan komunikasi penyiaran Islam. Kalau mata kuliahnya? Saya spesifik ya? English Media. English Media. Oh iya tadi karena sastra Inggris ya. Nah, kalau mulai langsung STAI waktu dari Ambon itu? Dari Ambon, saya di Mina, Mas. Oh, langsung di Mina dulu? Di Mina awal-awal ya belajar dulu, makan dulu. Setelah itu ya belajar-belajar. Alhamdulillah sekarang saya amanahnya jadi sekretaris redaksi. Ntar dulu Mina itu apa itu? Oh iya, Mina belum ya? Iya, Mina apa Mina?
Mina itu adalah sebuah kantor berita yang fokus tentang dunia Islam, khususnya tentang Palestina dan Masjidil Aqsa. Karena memang awal pendiriannya konferensi 2012 di Bandung itu mengamanatkan supaya perjuangan pembebasan Palestina ini mendapatkan pengawalan dan sosialisasi. Nah, waktu itu kalau harus sosialisasi ke berbagai negara kan biayanya banyak, takes time juga. Maka yang lebih efektif ya mendirikan media. Mendirikan media, kita sampaikan informasi dari situ, nah nanti akan bisa dibaca di seluruh dunia. Nah, Mina publish dalam 3 bahasa, bahasa Arab, Inggris, sama Indonesia. Saya dulu di Des Inggrisnya. Linear lah ya sama kuliahnya ya. Mina tadi tahun 2013. Kalau Mina berdirinya tanggal 18 Desember 2012. Saya masuknya 1 Januari 2013. Oh, nggak terlalu lama ya. Sebulan nggak nyampe ya? Ya, setengah bulan lah. Yang mendirikan tadi tokohnya siapa? Tokohnya namanya Pak Muhyiddin Hamidi. Beliau itu dulu sekretaris lembaga kantor berita Antara. Beliau punya banyak pengalaman lah di bidang media. Tapi beliau ini concern betul dengan isu dunia Islam, tentang Palestina. Maka sebagai ajang untuk bisa menyalurkan perjuangannya melalui media, ya didirikan Mina ini. Karena memang penting bukan menguasai juga semuanya, punya media untuk menyuarakan sesuai dengan perspektif yang berimbang lah, karena kita tahu kadang media juga tetap ada ininya sisi bobot ininya ya. Ya, kalau berdasarkan persentase Mas ya, media di seluruh dunia ini bisa dikatakan 96% media itu adalah pro-Zionis. 96%. Media itu pro-Zionis. Maka kita harus imbangi nih, agar ada media yang juga tidak pro-Zionis, yang menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran, menyuarakan bangsa-bangsa yang terjajah dan lain sebagainya. Maka Mina salah satu visinya adalah bagaimana kita membebaskan Palestina, Masjidil Aqsa, dan tadi membela kaum umat yang tertindas. Baik. Berarti saat ini pemerintahnya? Sekarang pemimpin redaksinya namanya Pak Arif Ramdan. Pak Arif Ramdan ini saat ini beliau dulu pernah bekerja di sebuah jadi pamret di sebuah media nasional. Nah, sekarang ini alhamdulillah beliau khidmat untuk mengabdi di Mina. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Baik, berarti tadi mulai masuk tahun 2000 di Des bahasa Inggris bagiannya secara spesifik. Iya, di Des bahasa Inggris itu kan kita mengcover berita-berita dari mancanegara. Diterjemah berarti ya? Jadi ada 2 Mas, dari mancanegara, berita-berita dari mancanegara kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian berita-berita dari Indonesia kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi dua sisi. Oh iya benar. Jadi kalau ada misalnya berita dari Eropa, dari PBB, dari mana kita sampaikan dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya nanti kalau ada event-event di Indonesia, misalnya event Asian Games atau konferensi Asia Afrika, peringatan konferensi Asia Afrika, atau momen-momen yang lain, konferensi media dan lain sebagainya, kita terjemahkan dalam bahasa Inggris sehingga umat Islam khususnya dan juga dunia internasional bisa mengetahui event-event atau kegiatan-kegiatan di Indonesia dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab juga Mas ada. Cuma ada timnya sendiri kalau saya di bahasa Inggris. Kalau kemarin kita juga sempat ngobrol dengan sekjennya AWG. Ada ini nggak, ada hubungan hubungan kerja atau kerjasama dengan AWG nggak? Iya, karena kita memiliki visi yang sama tentang Palestina, maka kita bekerja sama dengan siapapun. Nah, sekarang ini kita match nih sama Aqsa Gang Group karena kita memiliki kesamaan visi,
kesamaan perjuangan dan lain sebagainya. Dan ya kita sebenarnya welcome Mas, kita kepada siapapun terbuka lah ya. Terbuka ya, kita inklusif tidak eksklusif. Siapapun yang kita punya visi yang sama, mari kita sinergi, mari kita bersama. Karena memang tujuan kita untuk pembebasan Palestina, Masjidil Aqsa ini kan tidak bisa kita bebaskan sendiri atau dengan kelompok kita sendiri, nggak bisa. Hanya merangkul sebanyak mungkin ya. Kita perlu bersinergi dengan yang lain sebanyak-banyaknya orang. Bahkan kepada non Muslim kalau memang visinya sama nggak masalah. Jadi kalau Palestina ini kan isunya bukan isu agama semata, tapi isunya isu kemanusiaan. Maka siapapun yang memiliki hati nurani, yang tergugah untuk membela kemanusiaan, mereka oh iya, berarti merangkul banyak orang. Kalau dengan AWG terjadi kerjasama oleh apa? Ya, kita kerjasamanya kita di bidang media, kita memberitakan program-programnya Aqsa Working Group. Sebaiknya Aqsa Working Group kalau ada acara-acara kita diajak. Gitu. Sebagai media partner sebagai media partner gitu. Jadi ya selama ini alhamdulillah hubungan kita baik dengan AWG, dengan yang lain itu alhamdulillah kita baik karena ya tadi kita memiliki kesamaan visi dan program-programnya bisa kita sinkronkan gitu, sinergikan. Berarti ya sejauh ini Mina berjalan lancar lah ya Ustaz. Sudah berapa? 2013 sampai sekarang 12 tahun. Perjalanan. Kalau dikatakan lancar ya pasti ada dinamikanya ya. Apa Ustaz dinamika? Biasanya tantangan ya kan sebagai media apalagi merintis biasanya selalu ada tantangannya. Kalau kata Ustadz Abdul Hidayat tuh merintis dan merintih. Iya. Selalu beriringan itu ya. Dua kalimat yang hampir mirip dan selalu beriringan. Iya, tantangan terbesarnya karena kita ngelawan Zionis Israel ya. Kan mereka memiliki kekuatan yang besar, superpower, didukung oleh Amerika. Ya tentu kita harus memiliki kesabaran yang ekstra, mental yang kuat. Gitu. Kalau misalnya kita bikin program, kemudian di band, ya kita bikin lagi, kita pakai strategi baru lagi. Misalnya kalau yang sering terjadi ya, misalnya kita di media sosial atau apa. Kalau kita ada bendera Palestina kan itu di ban. Kita pakai cara nih gimana caranya supaya tetap kita bisa menyuarakan tapi pakai strategi. Iya. Nah, tantangan terbesar kita ya tadi karena kita masih bermain di platform mereka ya. Maka kalau kita mencita-citakan umat Islam ini harus punya sendiri kan, supaya tidak kena ban terus. Betul, makanya langkah-langkah kayak Mina, Al Jamaah TV tadi ya. Terus ini sebenarnya bagian ini yang kita lakukan juga mungkin bisa dikatakan langkah kecil lah dari yang memang seharusnya bisa kita lakukan lebih besar tadi ya. Berarti Mina selama 13 tahun kurang lebih tadi. Tapi kalau kan tetap ada perizinan ya mendirikan sebuah media kan kita hidup di negara yang berlandaskan hukum juga. Kalau dari sisi perizinannya aman-aman aja. Ya alhamdulillah Mina sudah terdaftar dan diakui secara verifikasi. Terverifikasi ya. Itu oleh Dewan Pers. Kalau para ikhwan semuanya buka website Mina itu di About Us itu kita cantumkan bahwa kita sudah terverifikasi secara faktual dan aktual, terverifikasi secara administrasi dan faktual. Gitu. Nah, untuk wartawannya sendiri alhamdulillah 70% wartawan Mina sudah lulus uji kompetensi wartawan sehingga yang lain nanti akan menyusul. Sehingga mudah-mudahan dengan kita seperti itu, secara legal formal kita udah oke, secara SDM wartawannya alhamdulillah sudah oke juga. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik, tidak menabrak aturan-aturan hukum, tidak melanggar aturan undang-undang dan lain sebagainya. Karena memang ya dunia jurnalisme ini kan dunia profesional ya Mas. Kita perlu membekali setiap wartawan ini dengan pengetahuan jurnalistik, apa saja kode etik jurnalistik, bagaimana sistem liputannya,
apa saja rambu-rambu yang perlu diperhatikan, termasuk undang-undangnya, undang-undang PPRA, undang-undang perlindungan anak, undang-undang perdagangan manusia itu kalau di uji kompetensi itu diujikan. Diujikan. Sejauh mana pengetahuan wartawan tentang perundang-undangan di Indonesia. Karena memang tidak jauh-jauh ya, wartawan itu juga sebagai pengawal, kalau menyebut ini pengawal jalannya sebuah pemerintahan dan juga itu dimanapun ya, bahkan di kebencanaan kalau kita yang aktif di dunia kebencanaan juga termasuk dalam pilar dalam penanganan itu salah satunya adalah media. Berarti memang ya kita tadi Mina terdaftar di Dewan Pers secara resmi, jurnalisnya tadi sudah terdaftar juga melalui uji kompetensi wartawan ya. Artinya tidak sembarangan gitu ketika meliput berita dan juga beritanya bisa dipertanggungjawabkan karena kalau tidak pasti akan dapat teguran dari Dewan Pers ya. Iya, betul. Tapi sejauh ini belum pernah ada teguran atau mungkin terkait berita misalnya ada salah ketik atau salah menaikkan berita seperti apa? Ada nggak? Alhamdulillah Mas, kalau sejauh ini selama saya di Mina sih tidak ada ya. Tidak ada karena memang kita ya memperhatikan betul pada etik jurnalistik dan lain sebagainya. Kalau ada satu momen kemarin itu Mas, ada satu berita Mina yang itu menyebut salah satu tokoh gitu. Terus kemudian ternyata ada putusan dari tokoh itu yang meminta Mina untuk mencabut berita itu. Mau dikasih duit Mas. Duitnya pun juga lumayan. Tapi alhamdulillah dengan keistiqomahan kita tetap gagah. Tetap dan naik kita tetap naik dan kita kasih nasihat ke tokoh tersebut. Caranya jangan begitu. Kalau mau mengkanter, bikin konfres, minta maaf. Waktu itu kalau nggak salah kasus tentang ini Mas, penyiaran di TV. Iya. Kasus penyiaran di TV ada tokoh nasional. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam dunia jurnalistik, tokoh yang sudah diberitakan negatif itu sebenarnya nggak perlu minta mencabut berita. Sebenarnya yang gentleman dia bikin konfres lagi, minta maaf dan kemudian berkomitmen untuk merubah kelakuannya, perbuatannya dan janji akan bisa lebih bagus lagi. Itu malah diapresiasi oleh masyarakat daripada harus cabut gitu. Karena kan sebenarnya itu ada mekanismenya kalau nggak salah. Misalnya itu ya tinggal klarifikasi konferensi pers gitu. Nah, itu kan tadi yang bentuknya pemberian dan masih mungkin masih soft ya. Kalau yang ekstrim kan kemarin ya di media nasional ada tuh yang sempat dikirimin kepala hewan gitu ya. Pernah saat di Mina karena lawannya Mina tadi sebenarnya nggak sembarangan kalau levelnya dunia kan. Ya pernah ada belum? Iya, biasanya kalau yang dinamikanya tajam gitu, biasanya kalau mereka mengangkat isu-isu tentang politik. Politik, korupsi, kriminal, narkoba dan lain sebagainya itu biasanya tantangannya besar. Kalau Mina memang tidak mengangkat itu. Kita fokus di pembebasan Nasrullah dan Palestina dan isu-isu dunia Islam. Maka di pemberitaan kita juga bisa dan tidak sampai kemudian mudah-mudahan selanjutnya tidak tidak ada. Nah, kan sebenarnya berita boykot gitu misalnya kan itu menyentuh atau bisa dikatakan menyenggol pihak-pihak yang bisa dikatakan punya power cukup besar kan. Misalnya berita boykot terhadap suatu produk gitu kan, kita tahu produknya besar-besar tuh. Dan misalnya kayak Coca-Cola itu kan mereka pasti secara pendanaan bisa mendanai siapapun untuk melakukan apapun. Berarti yang kayak gitu juga belum pernah terjadi. Nah, ini perlu saya sampaikan sekaligus jadi tips buat rekan-rekan semuanya ya, teman-teman semuanya. Kalau di media yang perlu kita perhatikan, jangan kita nyebut merek. Oh iya, nanti dipip berarti. Jangan nyebut merek. Kalau nyebut merek kita bisa bisa dikomplain. Dan mereka bisa sebenarnya misalnya satu merek tertentu misalnya, inisial boleh tapi. Oh iya. Diplesetin biasanya. Inisialnya 3 huruf. 3 huruf, terus banyak kan 3 huruf ya. 3 huruf gede kecil. Satu merek tertentu,
itu jangan kita sebut mereknya atau kita sebut perusahaannya. Oh. Nah, tapi kalau ini kan kita di ranah publik ya, nggak usah disebut. Tapi kalau di warung kopi sih nggak masalah, gitu kan. Tapi kalau di seperti ini ranah publik jangan disebut. Dan Mina alhamdulillah kita usaha tidak seperti itu. Maka ya mau komplain gimana kan nggak bisa. Oh iya, berarti Mita misalnya ada boykot sebuah produk, itu hanya menempelkan berita dari sebuah lembaga yang memboikot gitu ya, tidak dari Minanya ikut kampanye gitu. Enggak. Ya. Oh, iya. Karena memang ranah kita di situ. Adapun nanti setelah misalnya kita setelah siaran atau kita ketemu di jalan nanya Mas itu apa sih? Ya kita jawab nggak apa-apa. Yang penting tidak dipublish gitu ya. Gitu. Baik, saya kepengen kita bergeser terkait karena tadi kan Mina fokus ke apa namanya Palestina dan juga dunia Islam lah secara umumnya gitu ya. Update perkembangan dari internasional kalau secara umum dulu deh. Dunia yang hari ini mungkin Mina kan sudah post ya, hari ini apa yang baru di Mina terkait perkembangan dunia Islam? Hari Selasa nanti ada sidang umum PBB yang secara khusus membahas tentang Palestina. Di sidang umum PBB itu memang sudah ada 145 negara dari 193 negara anggota yang mendukung Palestina. Berarti sekitar berapa persen? 75% ya. Gitu. Nah mereka secara khusus membahas tentang Palestina terkini yaitu kelaparan. Bagaimana caranya supaya bisa memasukkan bantuan itu fokusnya di situ. Saya merasa bergembira, artinya perjuangan kita selama ini membuahkan hasil yaitu dengan semakin tingginya solidaritas, kepedulian internasional ya. Bahkan yang tidak pernah kita sangka-sangka, misalnya dari Harvard University, Columbia University, beberapa universitas di Amerika dan juga di Eropa itu mereka mahasiswanya, akademisinya, dosen-dosennya menyuarakan tentang Palestina. Satu hal yang nggak pernah kita sangka, gitu ya. Karena mereka berada di sebuah negara yang negara itu pemerintahnya mendukung Israel, tapi ternyata rakyatnya, akademisinya, profesornya, dokter-dokternya justru sekarang udah sadar dan membela Palestina. Ini salah satu menurut saya keberhasilan sosialisasi kita melalui media yang menyadarkan kepada dunia internasional tentang isu Palestina ini, bahwa isu Palestina ini bukan sekedar agama, bukan perebutan wilayah, bukan, tapi ini adalah penjajahan, ini adalah pendudukan, rakyatnya diusir, rakyatnya dirampas tanahnya, dan ini jelas melanggar nilai-nilai kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan. Nah, maka dari itu saya melihatnya ini cukup bagus. Hanya dari sisi minusnya ya. Apa kok dari sisi minusnya? Yang mungkin perlu kita terus sosialisasikan bahwa negara-negara yang akan mengakui Palestina, misalnya Prancis, Kanada, terus kemudian beberapa negara itu mereka mensyaratkan pengakuan Palestina itu harus melucuti senjata Hamas. Ini yang kayaknya something impossible gitu. Susah ya. Bagaimana mungkin orang yang sedang berjuang dilucuti senjatanya sementara musuhnya dibiarkan. Kalau mau adil lucuti semuanya, lucuti kan gitu. Ternyata kan enggak. Masa yang dilucutin pejuang aja. Tapi yang jajah agak janggal ya makanya. Lucu sebenarnya. Tapi ya kita tetap Allah itu kan yang membolak-balikkan hati manusia ya. Kita tetap berdoa terus dan konsisten dalam perjuangan ini dan mudah-mudahan ini akan mendapatkan hasil yang nyata. Ya kalau kita tidak menemui hasilnya, mudah-mudahan anak cucu kita yang nanti akan bisa merasakan kemenangan dari perjuangan ini. Selasa besok besok itu. Sidang umum ya. 12 Agustus. 12 Agustus. Itu untuk menentukan apa tadi? Bagaimana supaya bantuan ke Gaza ini bisa masuk. Bisa masuk ya. Berarti saat ini belum masuk ya. Mungkin 0,0 sekian persen yang bisa masuk aja. Yang di berita itu disebutkan mungkin yang dari udara itu berarti ya. Iya, yang dari udara itu. Kalau yang dari darat maupun dari laut berarti sejauh ini belum ada yang masuk. Bisa.
Ya, padahal kan ironis sekali ya, perbatasannya Mesir. Mesir itu negara mayoritas Muslim, tapi mereka tidak bisa memiliki kekuatan untuk hanya sekedar membuka pintu saja. Nggak bisa. Nah, ini ironis nih. Memang sangat disayangkan ya kita kadang-kadang melihat bahkan di negara-negara yang terdekat sebenarnya itu kan sangat mudah, tinggal buka pintu doang ya tadi. Nah itu. Baik, kalau tadi berita terbarunya sidang umum tanggal 12 Agustus ya. Berarti saat ini belum ya tadi 0, berapa persen ya. Berarti memang kondisi masyarakat sipil yang di sana sangat memprihatinkan. Bahkan tiap hari sekarang ini ada yang meninggal karena kelaparan. Karena malnutrisi, karena wanitanya keguguran, tidak ada obat, tidak ada air, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan melalui tadi ini kayak Mina, melalui media-media yang kita coba beritakan, ya walaupun tadi sebagian juga sudah membuahkan hasil kepedulian internasional dan juga kepedulian seluruh dunia, walaupun mungkin secara pemerintahan mereka tidak mendukung ya, tapi masyarakatnya mulai terbuka, masyarakat juga akhirnya bisa ikut untuk dalam mengingatkan pemerintahnya ya. Berarti Mina medianya apa sih? Kan online ya banyak kan ya, Instagram, TikTok gitu. Ya, kalau di media sosial kita juga ada di situ. Cuma saya nggak hafal karena saya bukan di. Tapi punya web juga berarti ya? Websitenya minanews.net. Kemudian ada juga di media sosial beberapa. Nah nanti tolong dicantumin ya di linknya biar saya langsung connect. Baik Ustaz, kayaknya saya nggak enak juga makan waktu banyak, bisa terlalu banyak. Terakhir deh Ustaz, pesan untuk kita nih yang masih mungkin kan secara semangatnya mungkin sangat jauh lah dibandingkan tadi yang memberitakan tentang Palestina ataupun teman-teman yang hari ini berjuang di garis terdepan ya. Pesan untuk kami ini seperti apa? Ya, rekan-rekan semuanya, jadi kita ini hendaknya berada di barisan para pejuang. Kalau kita menyaksikan ada kezaliman, sedangkan kita kok diam melihat kezaliman itu, maka itu sama saja dengan mendukung kezaliman itu. Maka dari itu, kalau dalam Al-Quran ada hak dan ada batil, ada barisan para pejuang dan ada barisan para non pejuang. Namanya pecundang. Pecundang ya. Pejuang dan pecundang, kita posisinya di mana? Maka mudah-mudahan kita semua termasuk dalam barisan para pejuang ini, dan kita semua nanti di hadapan Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Jadi tujuan kita, visi kita jauh ke depan, bukan hanya sekedar cari dunia, tapi adalah untuk berjuang. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih untuk kita. Demikian tadi perbincangan dengan redaktur Mina. Sekretaris apa redaktur? Sekretaris redaksi Mina. Mudah-mudahan bisa memberikan insight dan juga inspirasi kepada generasi muda yang hari ini masih krisis ya. Jadi katakan dengan derasnya arus informasi, bedanya kita bisa punya pegangan yang kuat lah untuk menghadapi arus globalisasi. Demikian Mitra Muda Subhan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.